Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya di acara Bincang Iman. Seperti biasa saya akan menyapa teman-teman sekalian sebagai Sobat Iman, begitu ya, Sobat Iman sekalian. Semoga kondisinya baik-baik saja, masih tetap bertahan di tengah pandemi yang sudah 1 tahun ini, begitu. Nah, hari ini kita mau coba berbincang lagi seputar iman Kristen kita, menghadapi isu-isu yang memang saya pikir penting untuk kita bahas sama-sama, kita perbincangkan, begitu. Yang semoga ini bisa mendewasakan kekristenan kita, mendewasakan kehidupan kita, menjadi lebih berguna, bermanfaat lagi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kekerasan verbal, ya, kekerasan verbal. Jadi ternyata kekerasan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal, begitu. Nah, mungkin kita akan berkenalan dengan sobat kita, sobat iman kita yang ada bersama-sama dengan saya saat ini. Mungkin mereka akan memperkenalkan diri sendiri, ya. Tolong perkenalkan nama dan kesibukan saat ini apa saja, begitu ya. Boleh, silakan, mungkin dari Uli, silakan Uli. Ya, Bang Hargi, KST, Bang April, dan penonton-penontonnya Bang Hargi. Sama aku Uli Arta Sitompul. Sama apa tadi Bang? Kerjaan ya? Kesibukan, ya, pekerjaan. Sekarang kerja di Kementerian Keuangan, itu aja. Terima kasih. Boleh, April. Ya, halo semuanya penggemarnya Bang Hargi. Ya, nama saya bisa dibaca ya, Aprilianus Sinaga. Kesibukannya saat ini sedang jadi seorang pengajar di salah satu sekolah di Surabaya. Nanti bagian yang penggemar itu pasti dipotong, April. Bang Hargi Fans Club. Takut Iya, dibully nanti ya Bang? langsung. Iya, nanti mereka langsung bully itu, langsung kekerasan verbal itu. Atau nggak jadi nonton. Nah, iya, langsung nggak jadi nonton, langsung di close. Oke, terakhir KST. Ya, aku Esti, aku di Jakarta tinggalnya saat ini. Kesibukan aku saat ini adalah sebagai dokter di sebuah klinik swasta di Jakarta. Ya, jadi itu sobat iman kita yang hari ini sama-sama ingin membahas topik kekerasan verbal ini bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ditanya secara singkat ini buat kita mungkin secara singkat penjelasannya mungkin mana sih lebih berbahaya ya menurut teman-teman yang ada di sini nih, yang ada di layar nih, kekerasan fisik atau kekerasan verbal? Dari siapa nih? Dari boleh April dulu. Lebih bahaya kekerasan verbal ya kalau menurut saya, karena nggak kelihatan ya dampaknya secara langsung, dan pelakunya mungkin nggak sadar bahwa dia sudah melakukan kekerasan verbal ya, karena dia nggak sadar itu sering dilakukan, ya emang dia kecil, skalanya kecil tapi sering. Nah, tanpa disadari akhirnya melukai orang yang menerima kekerasan verbal itu. Jadi kelihatannya sepele ya, tapi yang mendengar itu masuk dalam hatinya akhirnya jadi depresi gitu ya. Jadi dampaknya emang nggak kelihatan. Kalau di fisiknya pukul begitu berdarah langsung kelihatan ya, langsung bisa dicari penanganannya. Tapi kalau dia verbal ini nggak kelihatan, jadi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan sampai akhirnya luka itu jadi tertumpuk dan akhirnya begitu masalahnya udah jadi besar. Jadi kayaknya lebih parah itu yang verbal. Ya, menarik ya. Ada yang mau menambahkan KST? Abstrak gitu. Oh iya, Uli. Uli Silakan, dulu. Uli. Nggak apa-apa. Nggak, aku cuma bilang ini abstrak gitu, jadi kita nggak tahu sakitnya tuh
atau tadi abang bilang dampaknya itu gimana gitu kan. Kalau orang mukul mungkin hasilnya lebam, ya udah kita akan obati lebamnya. Terus kalau diejek atau dibully ya kita nggak tahu orang itu dampaknya sampai kemana ya itu gitu. Jadi nggak susah nyari obat yang tepat gitu sih. Jadi lebih bahaya mungkin verbal tadi. Benar memang sih, kalau aku sih mikir aku sebagai praktisi kesehatan ya, aku nambahin bahwa sekarang kan lagi isu kesehatan mental ya, kalau misalnya dan kita melihat bahwa setiap orang tuh ketahanan kesehatan mental itu beda-beda gitu. Ada yang misalnya aku dikatain sampai bilang gini, dasar kamu bla 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 gitu, pokoknya yang kasar keluar gitu. Terus kemudian mungkin karena aku udah terbiasa mendengar itu ya udah biasa aja gitu. Tapi mungkin bagi Gius yang semuanya ngomongnya sopan, manis, baik gitu, terus tiba-tiba dikatain cuma yang sepatah kata yang gitu, itu bisa jadi bisa memicu sesuatu yang besar banget gitu. Kan banyak tuh ya kasus-kasus yang orang akhirnya dibunuh cuma gara-gara kata-kata yang mungkin buat beberapa orang biasa aja gitu. Kamu anak pungut, biasa kan. Tapi ternyata itu bikin orang sakit hati dari kepengen ngebunuh gitu. Tapi atau misalnya, kamu ternyata jelek nih gitu. Itu juga kita nggak tahu dampaknya itu tadi gitu. Karena tadi ketahanan mental tiap orang beda-beda. Iya, menarik ya. Jadi kalau kata KFC tadi, berapa banyak pembunuhan yang awalnya adalah kekerasan verbal gitu kan. Mungkin yang nggak sampai pembunuhan ya, mungkin yang tawuran-tawuran, yang perkelahian, yang sampai lumpuh, sampai menciderai orang itu berapa banyak yang memang bersumber dari kekerasan verbal sebenarnya gitu. Jadi masalah-masalah yang dimunculkan kekerasan verbal ini termasuk kekerasan fisik bahkan sampai pembunuhan. Lalu kalau yang April bilang tadi ini menjadi tidak kelihatan, tidak disadari, justru ini menambah berbahaya gitu ya. Yang melakukan tidak sadar, yang kena dampak tidak sadar, tetapi menimbulkan luka juga sebenarnya ya. Jadi sangat berbahaya ini sebenarnya. Nah kalau di persekutuan, kekerasan verbal ini ada nggak sih? Anak persekutuan kan manis-manis gitu. Gimana Kak Esti? Kalau Kak Esti ngelihatnya di persekutuan, ya, harusnya sih nggak ada ya. Iya, harusnya nggak ada gimana, sih. Kak? Tapi gini, kata-kata itu nggak harus kasar gitu loh. Tapi bisa juga kata-kata yang halus tapi menusuk gitu. Misalnya aku lagi aku pernah mendengar beberapa orang yang yang seolah-olah itu sebenarnya itu kata-kata yang biasa gitu, tapi temanku tuh sampai sakit hati sekali gitu karena dia cuma dibilang gini, kamu tuh dia tuh begini nggak mau pelayanan soalnya dia orang tuh matre banget gitu. Itu kan kayak halus sebenarnya gitu, nggak ada kata-kata kasar, tapi buat orang persekutuan dibilang matre di dalam persekutuan tuh rasanya masa iya sih gue matre gitu. Nah itu yang bikin akhirnya dia nggak mau disuruh pelayanan apapun gitu. Ya udahlah gitu. Even itu kalau bercanda Kak, maksudnya dia beda nggak sih kalau bercanda gitu? Ngomongnya lu matre lu gitu. Ya mungkin begitu, tapi kalau misalnya gini, lebih gini, sini deh kita ngomong berdua yuk, serius gitu. Kamu ternyata orangnya gini ya gitu. Kamu tuh lebih memperhatikan kalau ada lebih memprioritaskan kalau misalnya kamu dapat yang pelayanan yang dibayar gitu. Nah kan dia langsung gini, masa aku gitu ya gitu, kayaknya enggak deh gitu. Padahal semuanya iya kok gitu. Kan wajar kalau misalnya aku pelayanan dibayar gitu. Nah itu akhirnya ya beberapa orang akhirnya males gitu. Atau misalnya pelayanan dia mah orangnya nggak bertanggung jawab tuh, udah jangan dikasih pelayanan gitu. Padahal kan bisa jadi karena dia nggak tahu apa yang harus dikerjain gitu. Ya kata-katanya halus tapi melukai banget tuh kan ya. Iya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau aku lihatnya kayaknya banyak juga ya. Karena banyak juga orang kayaknya awalnya aktif pelayanan, tiba-tiba akhirnya melihat komunitas pelayanannya kurang gimana,
akhirnya mundur kayak gitu. Dan kekerasan verbal itu ya sempat baca juga, bukan sekedar kayak kita bicara, tapi dari cara kita akhirnya tidak terlalu menggubris orang berbicara, ya, dengan cara kita memperlakukan dia, ya, waktu dia ngomong kadang-kadang kita sedikit potong gitu ya, atau kita kasih respon ketika dia bicara kita nggak mau terlalu dengar kayak gitu. Itu pun sepertinya sudah masuk ke dalam kategori kita sedang melakukan kekerasan, memang verbalnya nggak terucap ya, tapi dapat pesannya bahwa dia sedang tidak didengarkan, kayak gitu ya, sedang tidak dihargai. Begitu, jadi itu juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dialami ya, membuat orang akhirnya jadi sakit hati juga, dan akhirnya melihat pelayanan itu katanya tambah bertumbuh kok aku diperlakukan kayak gini gitu ya. Akhirnya mundur pelan-pelan dan hilang tanpa jejak. Begitu sih kalau aku lihatnya. Kalau dia ngomong kasar enggak ya, anak pelayanan kan ngomongnya lembut. Justru karena lembut ini ya kita nggak bisa menerjemahkan dengan jelas. Kalau dia kasar, kamu nggak bertanggung jawab, kita udah jelas. Oh memang aku nggak bertanggung jawab. Oke, apa yang harus keperbuat? Iya. Tapi kalau kita bisa, kamu ya sulit sekali kalau diandalkan begitu ya. Ini maksudnya nggak bisa diandalkan udah lebih ini ya. Udah lebih maksudnya nggak bisa diandalkan bagaimana? Apa aku nggak bisa ngapa-ngapain ya? Aku nggak bisa. Nah udah banyak pesan yang dia bisa definisikan sendiri kayak gitu. Jadi iya sama kayak tadi, kekerasan verbal itu karena dia nggak keras kayak fisik, jadi lebih ini ya, lebih bahaya. Nah ini lebih bahaya lagi karena bahasanya sangat lembut ya, kedengarannya manis, tapi ternyata setelah dipikir-pikir kok ngeri ya artinya gitu. Itu yang akhirnya menjadi lebih, apalagi kalau orangnya udah melankolis ya, pemikir. Belum lagi kalau dia udah melankolis, cenderung untuk berpikir negatif. Udahlah, kita udah nggak ngerti kemana arah pemikirannya gitu. Itu sih Bang, kalau aku lihat ya. Ya, kalau April bilang itu termasuk kekerasan verbal ya, walaupun nggak ngomong ya. Apa mungkin perlu ditambahin lagi ya, David? Apa namanya jenis kekerasan lagi ya? Kekerasan lembut. Udah keras lembut ya. Iya. Loh ini kan verbalnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh ya kayak. Iya. Verbalnya. Oh verbal itu bisa bahasa tubuh ya? Oh iya. Oke. Jadi bisa yang terucap atau yang tidak terucap gitu kan. Nah yang tidak terucap itu yang tiba-tiba gini, dia lagi ngomong apa terus tiba-tiba dia pergi gitu. Ya mungkin aja karena dia mau kebelet, mau pizza atau mau ngapain gitu. Cuma karena ininya lagi sensitif gitu. Aduh hatinya sakit. Iya. Jadi memang di persekutuan itu mungkin kasar sih enggak ngomongnya gitu. Ngegas juga mungkin enggak, tetapi kata April tadi justru bisa lebih berbahaya ya, karena pesannya tetap sampai pesannya tetap sampai gitu. Dan mau nyalahin orangnya juga nggak bisa karena mungkin ya ngomongnya kayaknya nggak ngegas, nggak kasar juga gitu kan, mau ditegur juga gimana gitu, tetapi korbannya tangkep gitu. Dan sekarang lebih sulit lagi ya untuk para korban terbuka, karena kayak cenderungnya sekarang ketika kita akan terbuka nggak suka, orang akan balasnya baperan deh orangnya gitu ya. Jadi cenderung juga yang mengalami itu malas juga untuk terbuka karena takut juga nanti kena bullying lagi, dia bilang baperan gitu. Jadi ini kompleks sih. Waduh. Uli ada mau nambahin, Li? Betul sih yang terakhir sih Bang April bilang tadi. Gitu aja marah, gitu sakit hati. Ya baper jadinya ya, benar-benar. Jadinya orang males jadinya untuk jangan gitu dong ngomongnya, kan harusnya enak ya Bang. Kalau misalnya kita sakit hati ya kita bilang. Tapi ya dengan muncul kata baper ini, ya benar sih lebih makin kompleks. Terus tadi kalau pertanyaan Abang yang tentang di kampus atau di persekutuan ada atau enggak, selain tadi memang bentuknya lembut, mungkin akhirnya tidak disadari kali ya Bang. Kita mungkin ngomong niatnya menasehati mungkin atau apa, tapi berdampak ke melukai si orangnya gitu. Misalnya ya hidup ini kan bukan cuma tentang belajar deh gitu. Misalnya kita mau ngomongin supaya dia ikut terjun pelayanan juga biar jangan belajar aja. Tapi buat dia aku salah ya kalau belajar, aku ini ya.
muncullah segala pertanyaan lain yang akhirnya juga niat hati mau ngajak pelayanan, jadi salah, kena ke orang lain, menyakiti dia gitu. Tapi menarik, apa artinya kita nggak boleh negur orang di persekutuan atau dimanapun? Apa Ya, artinya kita nggak boleh? Iya, gimana Kak? Ya boleh aja negur, cuma memang gini, ada orang-orang yang terlalu spontan gitu ya, negornya tuh tiba-tiba lagi ngerjain, lagi pelayanan di depan gitu, terus tiba-tiba jangan begitu gitu, jelek banget sih musiknya gitu. Nah itu kan yang gini, itu yang lagi pelayanan rasanya gini, aduh kan nggak bisa ntar apa gitu. Nah atau misalnya lagi ya lebih baik dipanggil gitu, terus kemudian ditanya pelan-pelan nih, misal permasalahan sampai akhirnya mendapatkan permasalahan yang tepat gitu. Walaupun cuma ngomong berdua, tapi lagi kamu itu ya bisa nggak sih begini gitu, atau begini loh kamu tuh harusnya begini. Nah itu kayak gini, oh selama ini gue nggak bener ya gitu. Itu juga bisa bikin sakit hati juga, walaupun istilahnya ditegur berdua terus kemudian dengan bahasa yang lembut, tapi didikte gitu. Kalau didikte biasanya orang nggak suka gitu. Karena kan memang kan kita kan di persekutuan kan salah satu bentuk kasih itu kan menegur ya, katanya gitu Kak ya, mengatak membangun dengan salah satunya menegur. Tapi kalau tadi dari teman-teman juga ya hati-hati juga gitu, bisa malah kekerasan juga ya. Mungkin gini ya, kalau kita mau menegur itu memang akhirnya perlu, tapi bahasanya gitu ya. Di dunia pendidikan ini perlu ya bagi guru ya, bagaimana cara misalnya menegur. Ketika dia pekerjaannya salah, kita nggak bisa bilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya, ini aja kamu nggak bisa. Nah itu udah kayak udah keras lah itu. Mungkin menegurnya, kamu mengerjakannya ini mungkin caranya jangan begini. Kalau begini caranya, hasilnya akan begini, kurang tepat. Jadi apa yang kamu mau capai di awal gak tercapai. Nah, sebaiknya kamu ganti dengan cara begini. Nah, dengan cara begini kamu bisa menemukan hasil yang sesuai dengan. Nah, akhirnya kita bukan mau komentari dia orangnya, tapi mau komentari pekerjaannya, yang akhirnya akan kayaknya mungkin kamu kurang kayaknya di sini kamu perlu perbaiki. Nah, jadi dia tahu peta perbaikannya. Di pelayanan mungkin ya, kalau kita bilang dia misalnya jadi MC. Nah, mungkin kita yang mau komentari bukan orangnya, tapi kamu nyanyinya gini ya. Kayaknya tadi yang pertama itu terlalu cepat masuk, jadi kayaknya yang mendengar jadi kurang menikmati. Nah, itu dia kan lebih melihat bisa perbaiki dirinya, nggak melihat bahwa dia yang nggak bisa nyanyi gitu. Nah, pembahasan ini memang perlu hati-hati ya, kayak gitu. Menurut saya sih. Wah, saya jadi ini nih, jadi takut nih sebenarnya, karena kan selalu kalau di persekutuan ditanya, Bang ada ini saran, ada kritik gitu setelah persekutuan gitu ya. Ada eval gitu ya Bang? Ada eval iya gitu kan. Mungkin tadi ya. Mungkin jangan pribadinya gitu ya, Pril ya, jangan menyasar pribadi gitu. Iya, tapi tadi pekerjaannya. Iya. Tapi tadi menarik juga yang Kak Esti yang saya pikir gitu ya, di depan ngeritik di depan banyak orang itu hati-hati juga gitu ya. Jadi saya juga makin khawatir nih ya, sering jadi pembicara ya. Ya kan harus ada koreksi kan, maksudnya dari firman gitu. Mungkin teguran, tapi dan itu di depan semua orang berarti kan. Malah wah, jangan-jangan saya banyak kekerasan verbal nih sebenarnya pembicara. Hati-hati nih buat teman-teman yang sering khotbah ya di depan atau sering ngomong di depan ya, jangan-jangan kita sedang mengkritik orang, kelompok orang ya di depan banyak orang, dan itu sebenarnya bahaya juga gitu. Bukan begitu Kak Esti? Enggak sih, gini, ada situasi-situasi tertentu bisa lagi. Nah, kalau kekerasan verbal nuding langsung gitu lah, menggunakan mimbar untuk
negor orang yang secara langsung personalnya gitu. Nah itu yang nggak boleh. Kalau misalnya menegur karena ini menyampaikan firman Tuhan, ini loh kamu tuh nggak boleh. Misalnya kita berdosa loh kalau kita memikirkan seseorang terus kita menginginkannya sebegini lebih lagi yang enggak gitu. Kita berdosa dalam pikiran kita. Nggak apa-apa, ya itu memang teguran gitu. Tapi kalau misalnya si ini ya gini. Contohnya aja si ini gitu. Nah itu kan langsung itu negor personal orang langsung gitu. Nah itu kan di depan, kalau di depan itu kalau di mimbar itu kan istilahnya kayak aduh kok gue dipermalukan di depan ini, di depan orang jemaat ya gitu. Iya nggak etis ya Kak ya, langsung menghakimi ya orangnya juga nggak bisa langsung bela diri karena itu mimbarnya lagi dia pakai gitu kan. Dan nggak mungkin juga dia tiba-tiba berdiri langsung menghentikan khotbah gitu. Bukan begitu saya. Maaf ya, bukan gitu ya. Nggak seperti yang Anda lihat ya gitu, nggak mungkin. Kacau itu ibadah, berhenti udah kacau kalau ini. Oke. Kalau ini gimana ya? Body shaming ya, mempermalukan fisik gitu. Sering nggak sih? Sering lah Bang, masih ya. Even di persekutuan ya. Iyalah, anak-anak persekutuan juga kayaknya masih deh, walaupun mungkin udah terang-terangan gitu kan, tapi ya di kelompok-kelompok mereka masih. Gimana? KST sama April ngelihatnya gimana nih? Body shaming nih. Nih tergantung keterbukaan masing-masing kalau aku sih ya gitu. Kalau misalnya ya ada orang-orang yang terbuka gitu untuk body shaming gitu. Tapi ada yang baru dikatain bukan sebenarnya nggak dikatain sih, cuma gini kok ini bedak kamu agak sedikit luntur nih. Iya udah tahu ada jerawatnya gitu. Langsung ngegas. Tapi ada juga yang kayak aku dengan teman gitu ya bilang tumben nih cuminya digoreng gitu. Iya soalnya tintanya udah dibalurin ke tangan nih, lihat aja gue udah tambah hitam. Ya biasa gitu. Tapi ada juga itu tadi ada yang dengan hal yang ya tergantung kedekatan dan keterbukaan kalau itu sih. Tapi memang kita nggak bisa melakukan itu misalnya untuk mengkonsumsi publik gitu loh. Kalau yang memang dekat ya udah cuma antar teman-teman aja. Tapi kalau untuk konsumsi publik ya itu tidak dilakukan. Jadi itu bisa jadi bahan bercandaan, tapi lihatlah itu konteksnya di mana gitu ya Kak ya, sama siapa gitu ya. April gimana April? Setuju sih dengan KST ya, memang itu gak tau ya, kayaknya anak-anak sekarang itu bahan bercandaannya merambah ke daerah itu juga gitu, tapi bahan pertengkarannya juga ada di situ gitu. Ya pernah dulu kasus di sekolah itu ada anak yang bertengkar ya, itu karena satu temannya bilang cipit ya, karena temannya orang Cina, terus yang satu ini dia bukan orang Cina, terus dia dipanggil hitam karena dia memang agak hitam, yang satu karena putih dia panggilnya bukan putih tapi sipit. Nah itu jadi bertengkar dan masuk ke ruang BP. Nah itu memang konteksnya mereka lagi bertengkar marah-marah. Nah besoknya mereka teman baik sebenarnya, besoknya mereka manggil begitu lagi malah ketawa-ketawa ya. Yang satu malah nggak masalah dipanggil sipit, yang satu malah senang aja dipanggil hitam kayak gitu. Nah jadi ini sulit terdefinisi ya, tapi memang nggak bisa dipungkiri ya. Belakangan kan lagi heboh ya film ini Tribute itu, yang masalah muka ya, masalah mukanya yang jelek, yang akhirnya dia pindah sekolah karena teman-temannya mengejek mukanya yang jelek. Nah itu juga punya dampak yang besar sampai akhirnya dia di film itu ceritakan dia mau bunuh diri. Ya akhirnya pindah sekolah karena nggak tahan lagi kayak gitu. Makanya kembali ke kedekatan relasi ya. Kalau memang kita sudah merasa dia cukup dekat dan sudah mengenal orang ini, ya hal begitu pun masih perlu dipertimbangkan wajar atau tidak kepada teman kita. Nah tapi apalagi kita nggak kenal dan bukan siapa-siapa ya, even itu di media sosial, sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu orang itu sudah menerima banyak bulian dari mana aja kayak gitu. Oke. Nah menarik nih April menyinggung media sosial nih.
Nah, ini nih media sosial nih, apalagi pandemi ini ya, media sosial ya, apa namanya, jadi tempat ngabisin waktu ya, update status sehari 20 kali mungkin kayak gitu kan. Gimana nih teman-teman ngelihatnya media sosial nih dikaitkan dengan kekerasan verbal, gimana dampaknya nih? Ya sama aja sih sebenarnya, sama aja dengan langsung, karena gini, kalau media sosial apalagi misalnya dia tuh punya follower yang banyak gitu, dia pasti akan jadi gampang jadi lebih sensitif gitu loh. Kalau aku sih ya nyantai aja, body shaming buat diri aku sih santai aja gitu. Kalau misalnya iya gue tahu gue gendut, makanya waktu ditusuk jarumnya nggak nyampe nih ke otot nih, nyangkut di lemak gitu. Ya udah tapi santai gitu. Terus apa namanya? Ya waktu aku edukasi tentang vaksin COVID kemarin gitu kan. Ya aku bilang, ya waktu vaksin sebelumnya aku memang drama karena waktu disuntik ternyata besoknya bengkak, merah, terus menjadi bisul. Nah itu kemungkinannya karena nggak nyampe di otot ya. Bisa jadi karena aku gendut, ya nggak apa-apa gitu. Sudah jangan dibahas. Tapi ada juga yang mungkin ada seorang selebgram yang ditulis nulisnya tuh agak komentarnya tuh gini. Kebetulan selebgram ini kan teman aku banget gitu. Jadi aku tuh rasanya sempet nih orang follower ini parah banget nih ngomongnya gitu. Jadi dia itu kayak jadi mengkonotasikan si teman aku ini tuh kayak dalam tanda kutip gitu, pekerja seks gitu loh gitu. Karena ya wajar sebenarnya sih kalau misalnya dia foto di kolam renang, walaupun dia nggak nunjukin bagian tubuh bawahnya, dia hanya nunjukin tubuh atasnya, ya biasa gitu loh. Maksud aku ya udahlah gitu, di kolam renang kok gitu. Terus lagi juga dia nggak mengekspos bahwa ini loh aku lagi pamer badan, enggak gitu. Tapi komentar di bawahnya itu, waduh itu body shaming semua. Termasuk dia menghakimi bahwa gini, oh lu tuh tatoan ya, lu tuh yang berarti lu tuh anaknya nakal, brengsek, begini begitu. Waduh, itu yang aku sampai langsung telepon. Oh nggak apa-apa mbak, udah biasa. Gimana ya, ini kita dulu percaya ya bahwa kalau ada hal-hal penting kita sebaiknya jangan lewat chat ya, sebaiknya kita ngomong langsung, karena bahasa chat itu kadang-kadang mau bilangnya A, nanti nangkapnya udah A+ gitu ya, atau A-. Nah kayak gitu. Nah itu yang akhirnya sekarang kita mau nggak mau harus melakukan, karena memang sulit untuk ketemu langsung kayak gitu. Jadi pasti meningkat ya, apalagi pandemi begini ya. Di rumah juga anak-anak udah depresi juga karena kekerasan verbal dapatnya bukan dari temannya lagi, dapat lagi dari orang tua di rumah kayak gitu. Dan dari pengalaman bahwa dari medsos ini sebenarnya kita di sekolah guru nggak bisa track. Kalau di sekolah mereka ejek-ejekan, temennya yang denger ya, tadi dibilang ini Pak sama dia, ini tadi ngomong ini ke ini gitu ya. Nah waktu di media sosial ini kelihatannya di kelas semuanya baik, ya kayak temenan biasa gitu ya, kayak nggak ada masalah, baik-baik aja, pelayanan juga sama-sama di sekolah gitu. Tapi tiba-tiba ada satu masa kita terkejut, wah ternyata di dalam chat-chat mereka ya, ternyata arti story-storynya ini ya, artinya memang ini sedang baku hantam ya, sedang baku tegur. Dan itu yang memang kita akhirnya wah ngeri ya. Di dalam media sosial ini anak-anak kita sedang beraksi karena kelihatannya lebih bebas dia untuk mengungkapkan apapun. Dan itu sudah masuk ke ranah pribadi kan, yang guru akhirnya kalau kita mau bilang kamu jangan pakai media sosial, nggak bisa. Ya gitu. Mereka itu udah ranah pribadi, dan itu yang mereka pakai akhirnya untuk menyerang temannya. Dan itu nggak kelihatan, dan memang udah lebih kompleks. Tapi kalau dibilang bagaimana ininya, kenyataannya itu lebih besar Bang, lebih banyak sekarang. Bullying dan verbal abuse ini banyak di sana, di medsos. Cyberbullying itu ya? Cyberbullying ya. Cyberbullying itu jadi masalah. Oke, saya mau share
screen dulu nih ya. Ya, misalnya nih Matius 5:22 ya. Terus sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama, dan barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol patut dibuang ke dalam api neraka. Ya, ini konteksnya kan Tuhan Yesus lagi bicara tentang pembunuhan ya. Ini saya pakainya bahasa Indonesia sehari-hari karena saya suka sekali nih terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini ya. Nah, saya juga salut nih sama Tuhan Yesus nih ya sebenarnya ya. Dia udah ngomongin kekerasan verbal di sini gitu. Padahal kita lagi bilang dia sedang bahas, kamu sudah mendengar firman jangan membunuh ya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah ya, lalu ngomong tolol ya, dia sudah membunuh juga. Kira-kira begitu ya. Nah, Uli tolong bacain Uli. Amsal 10 ayat 19. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari juga kalau nggak salah saya ngutipnya gitu ya. Jadi hati-hati untuk banyak bicara. Lanjut, Li. Yakobus 1 ayat 26. Kalau ada seseorang yang merasa dirinya seorang yang patuh beragama, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri. Ibadahnya tidak ada gunanya. Iya, ini bahasa Indonesia sehari-hari juga saya kutipnya ya. Jadi harusnya gunanya ibadah salah satunya adalah bisa menjaga lidah gitu. Sehingga orang yang beribadah tapi nggak bisa jaga lidah, ibadahnya nggak ngefek, nggak guna. Saya sih coba ngertiinnya kayak gitu ya. Jadi ada yang salah di dalam ibadahnya selama ini, kok tidak berpengaruh terhadap cara dia berbicara. Mungkin begitu. Lanjut, Li. Yakobus 3 ayat 6, 8, dan 9. Lidah sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Tetapi lidah manusia tidak dapat dijinakkan oleh seorang pun. Lidah itu jahat dan tidak dapat dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Kita menggunakannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuki sesama manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Ya hati-hati gitu. Dan bahkan tadi yang saya suka tuh yang Yakobus bilang ya, kalau nggak bisa jaga lidah tuh nggak ada gunanya ibadahnya gitu kan, nggak ngefek ibadahnya tuh nggak bener, nggak bisa dibilang seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang lidah tak bertulang karena dia bukan orang Batak ya. Susah mengendalikan lidah ini. Bisa Bang, bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau teman-teman sendiri ngelihatnya ada nggak sih kelompok orang tertentu ya, entah umur, entah profesi, pekerjaan yang sering sekali menjadi korban dari kekerasan verbal ini? Ya, yang perlu kita perhatikan benar-benar sebenarnya kelompok orang ini gitu. Gimana? Banyak kelompok-kelompok tertentu gitu. Ya kalau misalnya gini, transgender, mereka transpuan, mereka yang ya kita panggil dia waria atau apa gitu kan. Itu paling sering kita didapat olok-olokan, dikata-katain di jalan, di mana bahkan ya bukan cuma kekerasan verbal, mereka kekerasan fisik pun mereka mengalami itu. Atau misalnya orang dengan gangguan jiwa, padahal mereka waktu ngomong di media sosial mereka mau edukasi, ini loh aku dengan gangguan jiwa aku bisa diobatin gitu, dan sekarang aku kehidupanku bisa normal. Tapi yang terjadi mereka langsung tuh di segala macam olok-olokannya keluar gitu. Atau mereka yang dengan
kalau aku karena aku punya support group untuk kelompok marginal yang orang dengan HIV, terus kemudian transgender ini, orang dengan HIV itu juga sama gitu. Kamu HIV positif, kamu sampah gitu. Itu sering gitu. Dan kadang-kadang bukan cuma mereka aja yang kena gitu. Aku pun sendiri juga sering gitu istilahnya mendapatkan yang bullying seperti itu tuh sering gitu. Cuma kita ya sudahlah gitu. Kalau aku cukup bagus ketahanan mentalnya, tapi kalau buat orang-orang yang nggak tahan mentalnya kan kesian gitu loh. Apalagi misalnya dia baru didiagnosa HIV positif, mungkin karena kasus-kasus yang dia ketularan dari suaminya. Tapi kan masyarakat tuh nganggap bahwa HIV itu pasti dekat dengan perilaku buruk gitu. Nah itu yang bikin akhirnya kasihan orangnya akan mengalami tadi kekerasan verbal juga itu. Atau banyak juga sih remaja-remaja dengan penampilan tertentu juga sering kali juga akan mengalami bullying ini, atau anak-anak jalanan itu juga sering gitu. April, Uli? Kalau aku dari pengalaman mungkin akhirnya ke anak-anak remaja kali ya Bang, karena masih belum, kalau tadi pakai bahasanya KST, belum ada ketahanannya, belum terbentuk mungkin gitu. Jadi mendengar ejekan aja itu membuat dia udah merasa hancur mungkin gitu. Dulu pengalaman sih SMP aku juga sempat dibully-bully gitu. Dan itu berdampaknya lama sampai akhirnya nggak punya percaya diri, nggak berani aku punya pendapat, nggak berani speak up, aku mau jawab sesuatu juga, aduh nanti aku hanya untuk angkat tangan. Misalnya aku ingat banget Bang SMP, ada satu guru matematika gitu ya nanya, ada yang bisa ngerjain ini nggak gitu di kelas di papan tulis gitu. Aku tahu itu jawabannya, cuma aku untuk angkat tangan aja takut karena nanti sekelas akan dia emang lo bisa yang kayak gitu-gitu. Itu mengalahkan itu aja udah nggak berani gitu. Jadi ya udah diam. Dampaknya ya kemarin SMP sempat lah merasakan ranking akhir gitu jadinya ya karena gitu. Akhirnya sekolah nggak asik, sekolah menakutkan. Belum di rumah akhirnya kena marah lagi dengan kayak gini sih nilaimu. Ya. Jadi ketika SMP itu makin lah menjadi gitu. Nah mungkin setelah dewasa, setelah dengan Firman khususnya gitu sih ya, akhirnya sudah terserah aku mau bilang apa, aku tahu harga aku kok kayak gitu jadinya. Jadi mungkin anak-anak remaja itu yang rentan. April? Setuju ya, memang anak-anak remaja, apalagi dia mungkin dari kalangan keluarga yang kurang beruntung ya, atau kurang harmonis, mereka punya potensi lebih tinggi. Atau yang punya fisik secara ini beda ya dari yang pada umumnya, nah mereka punya potensi lebih tinggi. Atau yang punya, kalau di sekolah itu yang paling sering bahasa sasaran adalah yang punya special need ya, apalagi kalau sekolahnya bukan sekolah inklusif, ini anak ini akan susah. Jadi kalau komunitas sekolahnya udah nggak siap, ini anak ini berbahaya. Maksudnya bukan dia yang berbahaya, artinya kalau sampai dia nggak dilindungi dalam sekolah itu kasihan dia nanti, anak-anak yang dengan kebutuhan khusus ini ya. Lalu kalau secara gender biasanya perempuan ya daripada laki-laki, karena laki-laki yang lebih sering melukai dengan perasaan, tapi juga perempuan antar perempuan lebih parah kayaknya ya, saya nggak ngerti ya untuk masalah bicara begini kalau secara gender. Kalau secara usia kayaknya anak-anak remaja, kalau secara kesehatan kayak mereka yang tadi ya di sekolah yang paling saya lihat ya, yang punya special need. Kalau di pelayanan yang kurang populer, yang kurang banyak kegiatannya gitu ya, kurang populer, nah itu udah bahas sasaran nih. Kayak gitu. Selalu ada tempat ya, di mana-mana kayaknya di setiap komunitas ada orang-orang yang punya tempat untuk dibegitukan ya, saya nggak ngerti kenapa ada. Bahkan di keluarga juga kayaknya dari 5 anak pasti ada salah satu yang lebih bullyable gitu. Bahkan ada istilah itu. Gitu sih. Di kelas juga kayaknya guru-guru tuh udah punya peta mana yang, nah itu yang akhirnya kita pun guru perlu menjaga hati ya. Kadang-kadang nggak sengaja gitu keluar katanya atau secara perlakuan begitu. Itu sih Bang. Banyak kelompoknya, sulit didefinisikan.
setiap komunitas ada orang-orangnya yang bullyable kayaknya seperti itu. Kalau kita udah memandang orang sebagai citra dan gambar Allah yang sempurna, itu sih Bang. Iya ya. Kalau saya sih kepikiran dua ya. Yang pertama tuh kadang-kadang anak kecil yang masih balita ya atau bawah 5 tahun gitu, kadang-kadang itu ada yang sampai orang tuanya baru melotot aja dia udah takut gitu. Atau satu kata, hey, langsung. Jadi kayak apa tuh ya, kata-katanya itu jadi, dan saya pernah dengar katanya nggak tahu ya, bahwa ya intonasi yang begitu kepada anak-anak balita itu sebenarnya menyebabkan kerusakan otak katanya gitu ya. Intonasi baik juga ya isi kata-kata yang itu menyebab brain damage gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya. Nggak tahu nih Kak Esti ini bener nggak kayak gitu tuh. Lalu yang kedua ini saya yang menurut saya yang juga jadi rentan terhadap korban kekerasan verbal adalah perawat ya. Perawat itu kayaknya dari pasien iya, dari mohon maaf ya, mungkin juga dari dokter iya gitu. Tapi sering juga dari keluarga pasien kan. Keluarga pasien juga, apalagi misalnya COVID kayak gini kan, keluarga yang meninggal nggak bisa dijenguk atau gimana ya. Orang rumah sakit mesti begitu, perawat mesti dicecar sama keluarga pasien yang gitu-gitu. Saya pikir suster juga perawat itu jadi profesi yang sangat rentan terhadap kekerasan verbal. Gimana nih Kak Esti ini? Kalau itu sih semua tenaga medis, semua yang kerja di rumah sakit kalau sekarang sih. Dari dulu juga gitu. Dari dulu juga semua yang kerja di rumah sakit, dari satpam sampai mungkin petugas jenazah. Iya benar. Bapak nggak punya peri kemanusiaan ya? Mungkin kayak gitu. Padahal ya itu sering banget. Dan sekarang dibilang gitu makhluk astronot itu pasti dasarnya adalah dokter. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih mungkin tips-tips begitu untuk agar tidak menjadi korban atau tidak terlalu terpuruk begitu terhadap kekerasan verbal ini. Walaupun tadi Kak Esti bilang ya tergantung orangnya kuat atau enggak begitu. Tapi menurut teman-teman ada nggak sih tips supaya kita tidak terlalu terpuruk atau ya tidak menjadi korban dari kekerasan verbal ini begitu? Atau kalau udah jadi korban ya entah pulihnya bagaimana begitu? Ada cara-cara nggak sih? Untuk teman-teman mungkin punya juga pengalaman bagaimana bisa pulih atau tidak terpuruk akibat kekerasan verbal ini? Ya, kalau aku sih ya sekarang kan udah lagi ini ya masa pandemi. Ya tenaga medis kan banyak yang menjadi bulian, sasaran gitu deh. Bahkan dari sesama tenaga medis sendiri yang percaya bahwa COVID ini adalah konspirasi gitu, kita juga ikut diserang. Cuma gini, aku tuh orangnya boleh dibilang sih baper ya gitu, gampang baper. Nah, biasanya awal-awal sih kalau misalnya ada yang ngomong-ngomong kasar gitu, jadi punya waktu buat ngelihat gitu, kenapa sih mereka bicara ini gitu, kenapa sih mereka melakukan ini sama aku gitu. Oke, nggak ada kriteria yang kira-kira masuk, buang gitu. Tapi ngebuang kata-kata yang jelek itu tuh nggak segampang kita ngebuang sampah selesai gitu, nggak. Tapi itu pasti gini, kita perlu juga ada orang-orang yang support system buat kita gitu, yang istilahnya yuk teman curhat, teman berdoa bareng gitu.
teman yang akan membantu kita ketika ini kayaknya kata-katanya udah nggak bisa terampuni lagi gitu. Nah itu kita perlu orang-orang seperti itu. Terus kemudian ada waktu yang gini, mungkin meditasi gitu, meditasi baik yang secara ya meditasi iman, misalnya kita diam aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu, istilahnya kita bener-bener ngobrol lah, marah-marah juga boleh gitu sama Tuhan gitu, atau buat kita sendiri di ruangan kita sendiri gitu, kita marah-marah segala macam, luapin aja gitu. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan segala emosi kita gitu, misalnya hobi nulis kayak gambar kayak atau apa, masaklah apalah gitu, yang istilahnya akan jadi penyaluran yang positif dari luka hati itu gitu loh. Ya kalau dari aku ya, yang pertama paling penting itu adalah punya gambar diri yang jelas. Siapa kita ya? Kita memang benar ciptaan Tuhan ya dari perspektif iman Kristen kita melihat adalah gambar Allah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita adalah gambar Allah yang sudah jatuh. Jadi memang artinya kita bisa salah. Ya. Bahkan yang terakhir tahun lalu it's okay to be not okay gitu ya katanya. Artinya kita harus menerima kenyataan bahwa kita bisa salah. Gitu. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang mengkritik kita, pertama-tama kita akhirnya harus menerima kenyataan bahwa bisa jadi memang kita salah dan orang peduli supaya kita bisa lebih baik. Gitu. Nah, tapi kita juga punya gambar diri yang lain bahwa kita punya harga, kita berharga. Ya, memang kita bisa salah, tapi kita punya harga yang besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun seperti itu. Dan itu membuat kalau akhirnya kita diejek atau direndahkan, nah itu kita bisa lebih setidaknya tidak terlalu memperhitungkan perkataan orang. Responnya sudah lebih tidak terlalu ambil pusing karena kita udah punya gambar diri yang jelas. Seperti itu sih kalau saya pertama lihatnya gambar diri kita. Kita memang orang berharga, tapi ingat juga kita bisa buat salah. Sehingga ada kritik atau ada teguran, kita jangan langsung kayak aduh aku gini, tapi kita menyadari bahwa iya aku memang salah dan punya tekad ya untuk memperbarui diri. Seperti itu. Karena kalau gambaran diri kita sempurna tentang diri kita, saya rasa itu lebih menyakitkan ya. Ketika orang ngomong salah dikit aja kita udah kayak langsung nggak terima. Kita merasa orang lain itu terlalu melebih-lebihkan menilai, padahal bisa jadi dia benar dan kita yang salah menilai diri. Ya gambaran diri yang jelas ini benarnya harus terus kita pribadi yang bisa melewati masa-masa begitu karena akhirnya menerima konsep diri yang terlalu perfeksionis itu bahaya sekali. Kalau kita nggak bisa melihat kita bisa melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah cari komunitas yang sehat pasti ya. Komunitas di mana kita bisa akhirnya belajar, bertumbuh. Bukan hanya kayak komunitas Kristen ya. Di sekolah juga atau komunitas-komunitas lain profesional yang bisa menolong kita. Selain memang tadi untuk menyibukkan diri juga, kayak kata KST, ya itu juga salah satu untuk kita akhirnya punya orang-orang untuk belajar dari orang lain. Gitu ya, komunitas. Dan yang terakhir kenali orang yang kita bicara yang sedang memberi teguran gitu ya, perlu juga mengenali mereka. Kalau orang itu dekat dan dia tahu biasanya memang masukannya baik dan tujuannya baik, nah kita harus perhitungkan. Tapi kalau kita tahu orang ini memang begitu tipenya, ngomongnya keras, ngomongnya nyeplos, nggak pernah mikir, ya kita udah, dia memang kayak gitu. Jadi kita udah jangan terlalu ambil pikir. Akhirnya kita bisa relakan lah, artinya nggak usah dipusingkan gitu sih Bang. Tapi yang paling penting yang pertama tadi, gambar diri yang jelas tentang siapa kita, gitu. Identiti kita siapa. Itu sih Bang kalau dari aku. Uli ada tambahan Li? Iya aku yang jawaban si Bang Abdul tadi iya ya, bahwa memang nggak sempurna gitu. Jadi kalaupun memang orang menegur atau apa ya diterima, bisa diterima lah atau dipikirkan ulang atau iya ya memang mungkin ada yang perlu diimprove begitu. Kalau aku mungkin tambahannya dari yang udah disampaikan Bang April atau KST ini sih Bang, kalau yang mungkin menyakiti kita kan kadang nggak sengaja ya orang atau nggak sadar, itu teman dekat, inner circle kita atau keluarga kita atau siapa lah ya yang kita masih dekat gitu, dan kita
nggak terima gitu atau sakit dengan kata-kata mereka, mungkin bisa disampaikan kalau menurutku ya. Misalnya kayak keluarga, ya kan keluarga juga kadang suka menuntut yang udah umur berapa, lalalala gitu kan. Jadi itu pun kan kadang menyakiti ya, maksudnya harusnya keluarga mendukung dong, menolong dong, support dong gitu. Kenapa malah aku juga dituntut, nah gitu. Enggak, ini bukan curhat, ini cerita aja ya. Jadi itu kan juga kita bisa ngomong harusnya. Kalau itu apalagi ada kan orang-orang yang juga kayak gitu, kapan lulusnya? Akhirnya ditanyain sama keluarga, mungkin itu karena bentuk dukungan sama keluarga. Cuma akhirnya buat si anak malah jadi beban yang bahkan kita tahu ada kasus-kasus juga orang akhirnya depresi atau apa karena nggak lulus-lulus gitu. Jadi kalau itu keluarga atau yang tadi orang-orang yang memungkinkan untuk kita sampaikan bahwa boleh nggak sih Nagura jangan kayak gitu, atau boleh nggak sih dukung aku dengan cara yang lain gitu. Jadi ada ruang untuk tawar menawar lah, kalau menegur, kalau ini boleh dengan kayak gini boleh nggak ya gitu. Dikomunikasikan ya, ketidaksukaannya itu jangan dibiarin gitu ya. Jangan dipendam aja ya. Ya itu kan perbuatan, ini kan ada pasalnya kena pidana kan, perbuatan tidak menyenangkan, nanya-nanya kapan kawin. Nah ini kalau ini Bang Argi yang curhat. Iya. Tapi kalau dari aku ya, ya memang mungkin harus saling melengkapi kali ya. Yang tadi April bilang, ya kita memang jangan baper juga, bahwa kita nggak boleh merasa diri kita sempurna dan nggak boleh ditegur gitu ya. Tetapi kalau sampai taraf kekerasan verbal, ya menurut aku sih kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa orang itu benar-benar salah, dan saya nggak ada salah, nggak salah begitu. Karena kadang-kadang yang saya temui justru ada orang-orang yang sebenarnya dia korban dan dia merasa dia pantas digituin dan dia nyari-nyari dia ini salahnya apa gitu. Maksudnya kamu nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh nyari-nyari kesalahan kamu apa, atau kamu memang layak dibegitukan. Kamu harus sadar bahwa memang orang itu benar-benar brengsek dan dia benar-benar kurang ajar dan dia benar-benar jahat gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu. Ada orang yang sudah dia jadi korban, lalu dia nyari-nyari kesalahannya apa kok digituin gitu, atau dia ya memang saya pantas digituin. Nah itu saya pikir nggak boleh kayak gitu. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya akan bilang gitu bahwa ya kamu nggak boleh gitu menambah derita pada dirimu sendiri. Di sini kamu korban dan dia yang brengsek dan dia yang jahat begitu. Dan kalau Tuhan bisa ngomong, ya Tuhan akan marahin dia gitu dan akan bilang dia salah kayak gitu. Jangan jadi, nggak tahu sih teman-teman pernah nggak punya pengalaman begini, tapi aku sih pernah gitu ya. Maksudnya ada orang yang sudah jadi korban kekerasan ya, baik fisik baik verbal, tapi dia malah menganggap bahwa ya mungkin memang ini takdirku atau gimana. Jadi nggak jelas gitu siapa yang salah di sini gitu. Oke. Kita tiba di pertanyaan terakhir nih, teman-teman yang di sini nih, ada nggak sih tips gitu, entah ya mungkin kata-kata bijak kah atau nasihat gitu, supaya kita sendiri gitu, atau supaya persekutuan ya, atau ya kita lah gitu tidak menjadi pelaku gitu ya kekerasan verbal ini begitu. Kepada orang lain gitu. Ada nggak sih mungkin ya kata-kata bijak atau ya tips-tips lah supaya kita jangan makin memperparah gitu, menambahkan jumlah orang-orang yang ya melakukan kekerasan verbal ini. Gimana teman-teman? Kalau dari aku memang kenapa kekerasan verbal ini menjadi bahaya, karena memang motivasi dari orang yang memberikan ucapan itu memang motivasinya untuk menyakiti, begitu ya. Dan dia akan puas kalau orang yang mendengar itu tersakiti. Jadi bagaimana kita jadi pelaku, kita harus pandang semua orang punya konteks yang berbeda, dan kita harus punya tujuan bahwa kita nggak mau orang ini terluka. Jadi lebih tepatnya think before you speak ya.
karena orang yang mendengar ini kira-kira gimana kalau mau kita ngomong begini, ya. Kalau kita bicarakan hal ini kira-kira perasaannya gimana? Gitu. Jadi lebih kepada hati-hatilah dalam berbicara, kendalikanlah lidahmu, ya. Dan juga kurangilah kesan negatif kepada orang. Kalau kitab juga bilang ya, semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang manis, itulah pikirkanlah semuanya itu. Nah, setelah kita bisa melakukan itu, baru kita berani untuk menegur orang. Itu sih. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah pikiran kita. Think before we speak, lalu isi pikiran kita dengan hal yang positif, sehingga kita ketika akan menyampaikan ke orang lain pun orang bisa nangkap ya bahwa kita tujuannya memang positif. Itu sih Bang yang harus kita, yang saya rasa kalau saya jadi orang yang saya punya potensi ya untuk berbicara kasar ke orang, dan itu menjadi sering masukan bagi saya. Dan kalau saya renungkan kembali, penyebabnya memang karena pemikiran negatif kita ke orang sudah terpola. Jadi kita apapun yang dibuat orang udah mikirnya salah, dia kita ngomong dan puas kalau orang masa bersalah gitu. Dan itu yang akhirnya harus diperbaiki, itu pemikiran kita yang harus positif. Itu sih Bang. Uli atau KST, silakan. Kalau aku supaya nggak melakukan, karena udah tahu kan dia nggak enaknya digituin, jadi yang janganlah gitu. Jadi kayak aku tahu aku nggak enak digituin, jadi ya sebisa mungkin tuh balik, sebisa mungkin ya nggak kayak gitulah ke orang-orang. Jadi misalnya kalau kata abang bilang aja apa kata-kata yang kata atau quotes atau apa ya, katanya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya aku tahu itu nggak enak, masa aku kasih ke orang kayak gitu. Atau sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka gitu katanya ya. Aku tahu nggak suka digituin, masa aku gituin orang gitu. Jadi ya mungkin dariku belajar itu. Kalau aku tahu ternyata baiknya diginiin, kan aku ngerti ya bahwa aku senang itu aku diomongin baik-baik ya. Aku harus belajar untuk juga menyampaikan dengan baik-baik ke orang, walaupun niatku memang baik. Sama dengan April dan Uli tadi, ya apa yang kita mau orang lain perbuat sama kita juga itu yang harusnya kita perbuat sama mereka. Dan kita juga mesti berpikir apa yang kira-kira konsekuensinya akan sejauh apa sih dari apa yang kita katakan itu. Terus kemudian juga kita kan tidak tahu nih konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan. Nah itu dia yang harus kita pikirkan gitu, konsekuensi dari setiap kita apa yang kita lakukan itu gitu. Ya. Gitu. Oh, dikit Bang ke yang postingan metode tadi kan aku bilang ya, sebelum kita post kita harusnya siap dengan, ya maksudnya mempersiapkan lah. Kita nggak mungkin siap semua dengan apa pendapat orang. Nah begitu juga ketika kita akan komen. Tadi kalau KST bilang akan ada konsekuensi atas kata-kata kita, nah itu juga kita harus pikir sebelum kita komen kan. Aku komen gini dia bakal gimana ya? Kalau aku komen gini dia bakal gitu. Jadi baik si pengguna, baik yang posting maupun yang akan komen, sama-sama kita pikirlah dulu sebelum kita post gitu. Oke. Kalau aku sih, ini aku jadinya bukan moderator sih sebenarnya ya. Narasumbernya juga. Tapi kepikiran sih ada yang pernah ngomong gitu ya di satu film gitu. Jadi waktu temennya ini pengen ngomong sesuatu yang serius gitu. Terus dia bilang kayak gini, pikirkan masak-masak apa yang ingin kamu sampaikan ke aku, karena kamu tidak akan bisa menariknya kembali dari mulutmu, dan aku tidak akan bisa mengeluarkannya kembali dari telingaku. Jadi ya it will long last gitu. Itu akan ya, bisa bertahan lama gitu. Kira-kira apa yang kita katakan itu, pikirkan baik-baik sebelum dikatakan. Kita nggak akan bisa tarik lagi, atau orang yang mendengar tidak akan bisa mengeluarkan lagi dari telinganya. Dan apalagi itu kalau itu adalah suatu cercaan,
hinaan, makian, ya hati-hati gitu. Oke, sobat iman sekalian, teman-teman, terima kasih untuk waktu, untuk sudah menonton, menyaksikan diskusi kami ini. Sampai jumpa di Bincang Iman selanjutnya. Sampai jumpa.